Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Renungan firman yang singkat memang, tetapi akan menguatkan kita. Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu, jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun berada, semuanya tetap di dalam keadaan sehat dan baik-baik, atau dalam situasi apapun engkau tidak pernah sendiri. Saya berdoa dan selalu percaya Tuhan selalu bersama dengan engkau. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Temanya adalah bertambah teguh di dalam iman. Lanjutan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat 6-7 berkata begini: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebab itu ketika kita percaya Tuhan, Tuhan mau ada 4 kehendak yang Tuhan mau kita lakukan. Pertama, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Kita sudah bahas waktu yang lalu. Yang kedua, hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Puji Tuhan, kita juga sudah membahasnya. Dan yang ketiga, hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman. Ini yang kita akan renungkan bersama-sama dalam waktu yang singkat. Hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman. Bapak Ibu, hari-hari ini kita seperti melawan arus, Bapak Ibu, ya. Arus dunia ini, arus persoalan, arus macam-macam, semakin deras arusnya. Nah, kalau iman kita stagnan, kita bisa hanyut. Atau iman kita mundur, atau kita akan semakin hanyut, terbawa arus oleh keadaan dunia, oleh situasi dunia, oleh persoalan dunia yang semakin bertambah-tambah. Sebab itu tidak iman kita tidak boleh stagnan atau mundur apalagi. Tapi iman kita harus bertambah. Sebab itu di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7 ini berkata, hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman. Ini adalah kehendak Tuhan yang ketiga kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Bertambah teguh di dalam iman. Kata bertambah ya benar-benar semakin meningkat. Dan Yesus sendiri mengajar tentang iman yang bertambah. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 4-6. Di ayat 4 Tuhan mengajar murid-murid dengan pengajaran yang luar biasa. Tuhan berkata begini: kalau engkau disakiti sebanyak 7 kali dalam sehari, engkau juga harus mengampuni sebanyak 7 kali. Kemudian murid-murid bertanya kepada Tuhan berkata kepada Tuhan di ayatnya yang ke-5, murid-murid berkata, Tuhan, kalau begitu tambahkanlah iman kami. Kemudian Tuhan berkata, kalau engkau memiliki di ayatnya yang ke-5 iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung dan sebagainya. Yang pertama, iman yang pertama, walaupun memang hanya sebesar biji sesawi, tetapi iman ini begitu kuat. Dan fungsi dari iman ini adalah mengampuni. Disakiti sebanyak 7 kali, mengampuni juga sebanyak 7 kali. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang sangat kuat, saudara. Imannya begitu kuat, walaupun masih sebatas biji sesawi, seperti biji sesawi. Saudara, milikilah iman yang bisa mengampuni. Milikilah iman yang bisa mengasihi. Puji Tuhan, ini iman pertama yang Tuhan ajarkan. Kemudian Tuhan juga mengajar di dalam Matius pasal 18 ya, ayatnya yang ke-8 tentang seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Dia tidak sanggup dan tidak ada yang dapat menyembuhkan anaknya. Dia datang kepada Tuhan dan dia diperlakukan memang dengan tentu menyakiti hati, menyinggung hatinya. Ya, ditolak dan kemudian dikatakan sesuatu yang sangat menyakitkan, yaitu dia dikatakan seperti anjing, tetapi dia berkata, Tuhan, anjing menerima rema yang jatuh di dalam meja tuannya. Sudah kemudian Tuhan berkata, betapa besar imanmu ibu. Saudara, iman ini adalah iman yang menerima firman, yang percaya kepada firman, sekeras apapun firman itu. Dan lihat Bapak Ibu, lihat, anaknya sembuh dari kerasukan setan. Firman apapun yang datang, sekeras apapun yang datang, dia memiliki iman untuk percaya kepada firman itu. Sehingga Tuhan berkata, besar imanmu itu.
Ibu. Kemudian Tuhan juga mengajar dalam Matius pasal 8 ayat 7 sampai 9 tentang seorang perwira yang berkata, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka anakku akan sembuh. Seorang perwira yang berkata, saya punya bawahan, apapun yang saya sampaikan kepada bawahan saya pasti menerimanya, pasti melakukannya. Saya juga bawahan Tuhan, katakan saja. Iman ini adalah, Tuhan berkata, tidak ada iman yang kutemukan seperti iman perwira ini, walaupun di antara orang Israel. Iman yang sempurna, iman yang mampu mengasihi, iman yang mampu taat kepada firman Tuhan. Karena iman ini sudah meningkat levelnya menjadi kasih, mengasihi Tuhan, melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Saudara, dan orang yang sangat dikasihi Tuhan, yang sangat mengasihi Tuhan, orang ini juga sangat dikasihi Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong dia. Iman yang sempurna. Kadangkala dalam satu titik kita berkata, Tuhan, kalau memang aku tidak bisa sembuh, kalau memang aku belum diberkati, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap mau setia kepada Tuhan. Aku tetap mau melayani Tuhan. Aku tetap setia berdoa, beribadah. Inilah iman yang sempurna. Dan orang seperti ini adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan Tuhan berkata, imanmu sempurna. Tidak pernah kutemukan iman seperti ini. Dan anak dari perwira ini disembuhkan oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan tidak mau tolong, belum mau menolong kami, kami tetap menyembah Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari dapur api yang menyala-nyala. Karena mereka memiliki iman yang sempurna. Iman yang tidak bisa dipengaruhi oleh kebutuhan, keinginan. Kalau Tuhan sembuhkan saya percaya. Tidak. Tetapi iman seperti ini, iman yang sanggup sampai mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, saya diberkati, saya disembuhkan, tidak masalah. Saya tetap mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau iman kita semakin bertambah teguh, engkau akan melihat mujizat demi mujizat yang terjadi dalam hidupmu hari demi hari. Sebab itu saya terus berdoa, dimanapun engkau berada, dalam setiap saat dan setiap waktu, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menolong engkau dalam keadaan apapun. Bertambah teguhlah di dalam iman. Tuhan memberkati engkau. Haleluya.